Wah, kenapa nih kalian? Ada apa ini? Sampai harus dijagain. Ya, kayak ini masalah keluarga ya. Kalau nggak keluarga ya kayak organisasi gitu loh, kayak lingkungan kerja. Oke, coba bentar. Feeling aku sih ini soal keluarga, situasi rumah tangga kalian. Bagi yang sudah berumah tangga ataupun yang masih tinggal bersama orang tuanya atau yang sudah berkeluarga tapi tinggal bersama orang tuanya. Ya, di sini ada sesuatu yang hati-hati, jaga diri, oke? Aku tahu situasinya ini nggak menyenangkan banget buat kalian, ya. Bulan Juli ini kalian tuh seperti mengalami kayak cobaan yang sangat susah untuk kalian keluar dari cobaan itu gitu. Kalian susah sekali keluar dari cobaan ini. Ya, di satu sisi ada figur yang otoriter yang lu nurutin gue atau lu pergi. Lu nurutin gue atau lu sakit. Misalnya kayak gitu loh. Ikuti gue atau lu celaka kayak gitu. Nah, ini kalian tuh sangat susah untuk keluar dari situasi ini. Ini situasi yang sangat mencekik, menjerat, ya. Ya, ini Hangman itu Pisces, tapi di sini tuh dia kayak kayak iya, aku rasa kalian nggak ada, aku rasa yang terbaik yang bisa kalian lakukan di situasi ini adalah bersabar, ya, bersabar. Um, Iya, ini jadi kayak konflik gitu loh, berantem. Ini orang agresif banget, otoriter, suka ngatur, controlling, control freak gitu ya. Kalau ini ada happy family, terus ada devil di sini ya. Ini tuh passion ya. Jadi aku tuh ngelihatnya ini ya, ini ada di lingkungan dimana kalian itu nggak bisa pergi. Dan ini tuh agak sedikit tricky. Trickynya tuh kayak gini. Di satu sisi dia orang tercinta saya, atau di satu sisi dia orang yang harus saya hormati, atau di satu sisi nasib saya dan keluarga saya bergantung pada orang ini gitu. Kalau saya pergi ninggalin orang ini, keluarga saya celaka. Atau kalau saya pergi ninggalin orang ini, ada sesuatu yang hancur gitu. Dan saya nggak bisa gitu loh. Makanya itu ada the devil di sini. Oh ya, hati-hati juga terhadap kontrak ya. Kalau mau tanda tangan tekan kontrak gitu, bener-bener hati-hati banget. Harus bener-bener periksa baik-baik kata per kata gitu loh. Kalau kalian gak yakin, jangan tanda tangan dulu kontrak ya. Hati-hati soal kontrak. Tapi Pisces ini balik lagi ke topik ya. Pisces ini harus paham. Kalian berada di situasi yang mencekik seperti ini itu karena jiwa kalian sebenarnya memanifestasikan pengalaman ini. Ya, ini bagian dari perjalanan jiwa kalian. Ya, jadi situasi ini tuh kalian sendiri yang memanifestasikan. Nah, gini, saya akan jelaskan sedikit mengenai maksud saya. Kenapa saya memanifestasikan bencana atau situasi yang mencekik ke dalam hidup saya? Pertama, ya, kamu bisa memanifestasikan situasi yang gak enak atau memanifestasikan karmik ke dalam hidup kamu. Tapi itu ada fungsinya. Ini ya, misalnya saya mau manifestasi twin flame, kok malah karmik yang datang? Bisa. Itu karena pada saat kamu memanifestasikan twin flame, kamu belum siap. Ya, misal nggak harus twin flame deh. Impian kamu misalnya, misalnya mobil Pajero gitu ya, kamu mau mobil Pajero. Tapi kok malah kamu memanifestasikan becak gitu loh. Ini apa maksudnya? Saya maunya Pajero dikasih becak gitu. Tuhan ngerjain saya atau gimana? Gitu. Atau law attraction, bohong kali. Nah, bukan begitu caranya. Iya, manifestasi kamu berhasil, tapi kamu dikasih becak dulu. Biar kamu tuh bisa, satu, kamu bisa belajar gimana caranya merawat kendaraan. Sekalipun itu cuma becak. Ya, kalau kamu sudah bisa merawat becak, Pajero pasti kamu bisa siap. Kamu udah siap untuk Pajero. Ya, kalau kamu becak aja nggak bisa dirawat, ya gimana Tuhan mau ngasih kamu Pajero, gitu kan? Nah, kalau misalnya ini adalah soal hubungan, misalnya romansa gitu ya. Terus kamu ketemu nih orang nyebelin banget. Kamu nggak memanifestasikan orang kayak gini gitu. Kamu memanifestasikan orang yang lembut, misalnya ya, yang baik, yang gentleman, yang
yang punya akhlak gitu ya. Tapi kok yang datang super controlling kayak gini, terus agresif kayak gini, aku nggak minta ini, kok malah ini yang datang. Kamu harus periksa ke masa lalu kamu, ya, periksa ke dulu banget. Orang ini datang ke kamu, ya, itu untuk apa? Biasanya kalau kamu memanifestasikan misalnya sosok romantis gitu ya, Abang John Jungkook gitu ya. Saya manifestasikan Abang John Jungkook atau Kim Taehyung gitu. Tapi kok yang datang ini gitu, emperor jenggotan, keras kepala, kolot, dan suka ngatur, agresif, suka mukul kayak gitu ya. Kenapa? Kamu lihat masa lalu kamu. Kamu memanifestasikan pangeran romantis, tapi masa lalu kamu, misalnya orang tua kamu ya, atau orang-orang yang mendidik kamu pada saat kamu sedang beranjak dewasa, itu orangnya kayak gini. Kayak gini nggak ini orang gitu loh. Agresif, suka mukul, abusif kayak gitu. Kalau iya, nah berarti orang ini datang itu agar kamu bisa ngebersihin karma gitu ya. Universe lagi ngasih tahu kamu, iya, kamu memanifestasikan sesuatu yang positif, tapi ada sesuatu di tengah yang dari diri kamu yang belum siap untuk apa yang sedang kamu manifestasikan ini gitu. Jadi orang ini datang agar kamu bisa tegas ke universe, saya nggak mau energi ini balik ke saya. Terus kamu pikirkan bagaimana caranya agar kamu bisa melepaskan energi ini dari hidup kamu, ya. Tapi ya sekali lagi, saya lihat di sini kayaknya bukan kayak action ya, bukan periode action ya, tapi periode kayak dimana kamu diminta untuk merenung gitu loh, merenung. Karena dua angel ini yang muncul ini vibe-nya itu kayak ngajak kita untuk refleksi gitu, introspeksi diri gitu. Bukan berarti saya ngomong kamu salah, makanya kamu memanifestasikan orang ini. Bukan gitu, sama sekali bukan gitu. Saya nggak ngomong kamu salah bener, dan saya yakin malaikat juga nggak ngejudge kita itu salah bener. Malaikat cuma melihat kita sedang dalam perjalanan. Emang sesekali kita terantuk, kita akan terpaduk, kita akan jatuh, terpeleset, kita membuat kesalahan, but it's okay. Selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk mengubah energi yang lama ini, ya. Jadi bulan Juli ini kalian itu diminta untuk introspeksi diri, ya. Kenapa ada orang-orang yang seperti seperti setan ini di hidup kita gitu loh. Padahal kita memanifestasikan sesuatu yang positif. Kenapa yang datang kayak gini? Kamu harus lihat ya, energi kamu. Kita selalu menarik siapa kita. Kalau kamu kasar, kamu akan menarik orang kasar. Kalau kamu controlling, kamu akan menarik orang yang controlling juga. Kayak gitu. Ini saya nggak ngejudge kamu. Ini saya sedang membantu kamu untuk gimana loh caranya melihat ke diri sendiri gitu. Karena saya juga mengalami sendiri. Saya juga begitu. Untuk pada waktu saya share award. Ini bulan itu sangat baik untuk refleksi karena di sini ada Archangel Uriel ya. Ini adalah Archangel yang sangat dia itu jujur, lugas, apa adanya, dan ya itu nggak bertele-tele, nggak bertele-tele gitu. Archangel Uriel ini sangat baik. Terserah agama kamu apa gitu ya, dia nggak punya agama ya, beliau nggak punya agama. Jadi sekalipun kamu ateis ya, terus kamu panggil beliau, Archangel Uriel, tolong bantu saya untuk melihat kebenaran ini apa. Beliau akan datang gitu, akan memberi kamu ilham gitu ya. Dulu saya pernah salah paham. Ini bukan ya, beliau jawab jujur gitu, bukan gitu. Sekalipun itu kayak nyakitin saya gitu loh, tapi beliau tetap jawab jujur gitu loh. Tapi sebelum kamu mau manggil entitas yang nggak bisa kamu lihat ya, atau yang bisa kamu lihat sekalipun, entitas gini ya, entitas spiritual, sebelum kamu mau manggil entitas spiritual seperti ini, kamu harus benar-benar kayak bisa menyelubungi diri kamu dari, karena kadang tuh banyak entitas energi low vibration yang nyamar gitu loh. Mereka bisa ngeluarin cahaya buat bohongin kamu, bisa ya. Intinya ya ntar kapan-kapan saya bahas deh soal ini seru banget, cara bedain low entity sama high entity gitu ya.
entitas rendah sama entitas tinggi gitu. Ini seru banget. Nah, kita balik lagi ke bacaan kamu. Ya, ini soal kamu ya. Nah, atau kalau kamu takut, kamu nggak usah manggil-manggil, tapi kamu ya berdoa aja ke Tuhan. Tuhan, tolong tunjukkan kepada saya apa yang selama ini membuat saya terjebak di energi yang tidak saya inginkan ini. Saya ingin pasangan yang baik hati, pemurah, penyayang. Tapi kenapa orang-orang di sekitar saya itu jahat, kejam, dan agresif ke saya gitu. Saya nggak mau gitu. Tuhan tolong tunjukkan pada saya apa yang ada di dalam diri saya yang memanggil mereka masuk ke dalam lingkungan saya gitu. Karena apapun yang ada di lingkungan kamu, itu kamu yang memanggil. Mau sadar nggak sadar, kamu yang manggil gitu loh. Jadi kalau kamu mau hidup kamu berubah, kamu harus ubah mindset kamu. Agar lingkungan kamu berubah. Lingkungan kamu berubah karena energi kamu berubah. Energi kamu berubah karena kamu membuat pilihan yang berbeda dari apa yang kamu buat sebelumnya. Ya, di sini ada Angel of Balance, jadi kamu nggak perlu khawatir. Beliau ini biasanya muncul kalau kita sedang kayak galau, ya situasi kayak gini ya, galau, terus bingung, terus kayak stuck gitu ya, terus kayak nggak seimbang gitu, terus kita bisa jadi depresi, uring-uringan kayak gitu ya. Beliau akan datang. Kalau beliau ada hadir di sini, ya itu berarti kita dilindungi, hati kita dilindungi gitu loh. Jadi setiap kali kalian ngerasa sedih, panik, gugup, terus kayak ragu, terus depresi gitu ya, jangan ragu-ragu, minta bantuan. Malaikat penjaga, tolong, saya sedang merasa panik, tolong berikan saya ketenangan, tolong bantu saya menyeimbangkan kembali pikiran dan hati saya, agar saya bisa tetap berkepala dingin. Misalnya seperti itu ya. Ya, oke, Pisces, itu aja yang bisa saya berikan guidance untuk bulan Juli 2022. Semoga ini semua membantu ya. Kalau kalian ingin personal reading dengan saya, nomor WhatsApp saya ada di kolom description. Oke, Pisces. Namaste.